Pung, ketipung, pung. Hei, hei, hei. J, katak sahabatku, mengapa engkau sudah lama tak muncul? Ini sahabatmu datang. Saya rindu sekali padamu. Muncullah, muncullah. Suara serak itu melengking di antara pepohonan hijau yang berkilau, menembus kabut pagi yang masih merunduk di bawah akar-akar rimba. Aku menoleh, menatap dedaunan yang bergoyang pelan, lalu melihat bayangan hijau melompat dari satu batu ke batu lain. Si katak, yang dulu selalu menyapa dengan sebatang kicau, kini menanggapi panggilan itu dengan sorak riang, teot, teot. Teot, teblung. Ini aku si katak datang. Ia melompat ke tepi kolam kecil, mengangkat kepalanya yang lengket ke arahku. Aku juga rindu padamu, katanya, bagaimana aku muncul, bila kau sendiri tak muncul? Kami berdua, aku, seorang pemuda desa yang tak pernah jauh melangkah keluar hutan, dan katak yang berkulit berkilau, bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Percakapan kami tak sekadar menyalakan kembali kenangan, ia melahirkan rencana baru, sebuah petualangan yang menanti di balik aliran sungai yang berkilau. Tidak lama kemudian, muncul suara tertawa riang dari pepohonan tinggi. Sebuah bayangan berwarna coklat keemasan meluncur di dahan, berayun-ayun dengan kelincahan yang tak tertandingi. Itu adalah monyet, sahabat lama kami yang selalu menari di antara ranting-ranting, membawa buah-buah kelapa kecil sebagai camilan. Katak sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buah, ujar monyet dengan mata bersinar. Aku punya ide. Kita tanam pisang. Katak melompat lagi, mengeluarkan bunyi berderak yang seperti dentuman drum kecil. Wah, saya setuju sekali. Tetapi buah apa ya yang paling enak dan paling mudah ditanam? Dengan cepat, monyet menjawab, lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapat dan cara menanamnya pun mudah. Bagaimana? Katak mengangguk, menatap sungai yang mengalir melengkung di dekatnya. Baiklah, saya akan mencari bibitnya. Biasanya banyak batang pohon pisang yang hanyut di sungai. Mari kita ke tepi sungai. Aku, katak, dan monyet bergegas menuruni jalur berlumut, melintasi semak-semak yang bergoyang seolah menyambut kehadiran kami. Angin menebarkan harum tanah basah dan aroma dedaunan yang telah lama menunggu. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan dua makhluk lain yang tak terduga, seekor burung hantu yang bertengger di dahan tua, dan seekor kancil yang menatap kami dengan mata penuh rasa penasaran. Kawan-kawan, salam burung hantu dengan suara serak, aku mendengar rencana kalian. Jika kalian mencari bibit pisang, hati-hati pada arus deras. Ada pula buaya yang suka bersembunyi di belokan sungai. Kancil mengangguk, menambahkan, dan jangan lupa, ada hutan liar yang penuh duri. Tapi di balik itu, ada tanah subur yang menanti ditanami. Kami berterima kasih pada nasihat mereka, lalu melanjutkan langkah dengan hati-hati. Monyet memimpin, melompat dari satu ranting ke ranting, menyiapkan jala sederhana dari anyaman daun pandan. Katak, dengan kaki berselaput, melompat di antara batu-batu licin, sementara aku menekan langkah, menyeimbangkan diri di antara akar-akar yang menonjol. Setelah menempuh beberapa ratus meter, kami tiba di tepi sungai yang berkilau. Airnya berwarna keperakan, memantulkan cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Di sana, arus sungai bergejolak dengan lembut, membawa sebatang-sebatang bambu tua dan, seperti yang dikabarkan katak, batang-batang pisang yang hanyut. Monyet mengeluarkan jala, mengayunkan dengan gerakan berirama. Katak menatap air dengan mata bersinar, seakan tahu bahwa keajaiban sedang menunggu di balik ombak kecil. Benar juga. Tak lama kemudian ada sebatang pohon pisang yang hanyut. Kami menunggu dalam keheningan, mendengarkan riak-riak air dan mengamati setiap gerakan kecil. Tak lama, sebatang pisang muda terombang-ambing mendekati tepi, melambai-lambai seperti menunggu panggilan kami.
Monyet dengan lincah menangkapnya, mengangkatnya ke atas, sementara katak membantu menstabilkan batang dengan cakar-cakar berselaputnya. Inilah bibitnya. Sekarang, mari kita cari tempat yang tepat untuk menanamnya. Kami menimbang-timbang pilihan, menanam di tepi sungai yang lembab tetapi rawan banjir, atau di lereng bukit yang lebih tinggi namun lebih kering. Setelah berdiskusi, katak mengusulkan sebuah lembah tersembunyi di balik semak-semak berduri, sebuah tempat yang dikenal hanya oleh para penghuni hutan. Di sana, tanahnya kaya akan nutrisi, dan aliran airnya cukup untuk menyirami tanpa membuat akar terendam. Kami bergegas, menembus belukar berduri yang menjalar, menghindari duri-duri tajam yang mengintai. Kancil membantu membuka jalan, menyingkirkan dedaunan yang menghalangi. Burah Hotu mengawasi dari atas, memberikan pandangan. Setelah berjam-jam menapaki rimba, kami akhirnya menemukan lembah yang dimaksud. Tanahnya berwarna coklat keemasan, beraroma tanah basah dan harum dedaunan. Air sebuah mata air kecil mengalir perlahan, meneteskan kristal-kristal bening ke dalam tanah. Monyet menyiapkan lubang dengan batu-batu kecil, sementara katak mengaduk tanah dengan cakar-cakar berselaputnya, menciptakan gundukan yang cukup dalam untuk menampung bibit pisang. Aku mengikat batang pisang dengan tali-tali daun kelapa, mengikatnya agar tidak terlepas saat ditanam. Dengan tenaga bersama, kami menanam satu batang pisang pertama. Saat batang itu menancap kokoh di dalam tanah, sebuah rasa kebahagiaan mengalir ke dalam hati kami. Kami menutup lubang dengan tanah, menepuk-tepuk tanah dengan lembut, lalu meneteskan air mata harapan. Kita sudah menanam harapan, kata-kata, menatap bibit yang kini terbenam dalam tanah. Betul, dan dalam beberapa bulan nanti, buah-buah manis akan menggantikan rasa rindu kita, sambung monyet, menatap ke horizon, membayangkan pohon-pohon pisang yang tinggi menjulang. Sebagai penutup ritual, kami berdiri berpelukan, mengucapkan mantra lama, pung, ketipung, pung. Hei, hei, hei. Suara kami bersatu dengan alam, mengalir bersama angin yang menyapu dedaunan. Dalam keheningan, burung-burung kecil mulai berkicau, menandakan bahwa semangat persahabatan kami telah terpatri di setiap sudut hutan. Beberapa minggu berlalu. Musim panas menghangatkan lembah. Hujan menetes perlahan-lahan, mengairi akar-akar yang baru saja tertanam. Seiring waktu, bibit pisang yang kami tanam mulai menyentuh permukaan. Ujung-ujung daun kecil menguning, mengembang menjadi hijau lebat, menandakan pertumbuhan yang kuat. Suatu pagi, ketika cahaya mentari menembus daun-daun tinggi, kami kembali ke lembah. Di sana, batang-batang pisang yang dulu hanyut kini berdiri tegak, rimbun, mengeluarkan buah-buah kuning yang menggantung menggiurkan. Aroma manis menguar, menembus hidung kami, menyegarkan setiap ingatan lama. Monyet melompat ke atas ranting, menepuk-nepuk buah pisang dengan tawa riang, lihat. Kita berhasil. Ini semua berkat kerjasama dan rasa rindu yang memacu langkah kita. Katak menambahkan, aku tak pernah menyangka bahwa suara rindu kita akan menumbuhkan buah-buahan yang begitu manis. Aku menatap mereka berdua, hati ini penuh kebanggaan. Kami memetik buah-buah pisang pertama, mengunyahnya dengan gembira, merasakan rasa manis yang tak hanya memuaskan perut, tetapi juga mengobati kerinduan yang selama ini menguar di antara kami. Saat matahari terbenam, kami duduk melingkar di bawah pohon pisang yang rindang, mengisahkan petualangan kami kepada anak-anak hewan yang datang berkumpul. Burung hantu menambah cerita tentang bintang-bintang yang menuntun para pelancong, Kancil menuturkan legenda-legenda lama tentang tanah yang subur, dan aku menceritakan betapa rima pung, ketipung, pung menjadi panggilan yang membuka pintu petualangan. Malam itu, di atas hamparan bintang, kami berjanji untuk terus menanam, merawat, dan menjaga kebun pisang ini.
Karena setiap buah yang tumbuh adalah simbol ikatan yang tak terputus, setiap daun yang mengembang adalah bukti bahwa rasa rindu, bila dijadikan energi, dapat mengubah aliran sungai, menaklukkan duri, dan menumbuhkan kebahagiaan di tanah paling dalam. Dan begitu, di tengah hutan yang selalu berbisik, kami menemukan arti sejati persahabatan, bukan hanya sekadar bertemu kembali, melainkan menumbuhkan sesuatu yang abadi, bersama-sama, melintasi rintangan, dan menjadikan setiap pung yang terdengar di udara sebagai melodi petualangan yang tak pernah berakhir.